Kalian boleh Di tanyakan ya. layout-nya, Pak, di layout-nya Oh, agak bingung. jalurnya ya. Eee, Iya, ya kalau udah sering sih insya Allah akan bisa ya, cari yang mudah dulu, baru nanti cari jalur yang, harus muter kadang ya. Jadi kalau jalur yang memutar itu pilihan terakhir nanti itu ya. Kalau, sesudah yang mudah-mudah dulu, yang dekat dulu, masih bisa diatur-atur itu ya, disesuaikan, masih bisa digeser-geser komponennya. Jadi sebelum memutar diusahakan digeser dulu komponennya, diputar dulu, diakalin dulu, baru terakhir, memutar. Jadi jangan dari awal memutar dulu ya. Eee, kalau ya kalian mau mencoba ya, ya seperti ini ya, Bapak coba ini apa, share screen ya, mencoba Eagle ya. Bapak buka dulu Eagle-nya ya, kita tunggu dulu, membuka dulu Eagle ya, program Eagle-nya. Nanti buka dulu ya. Siap. Biasanya memang kesulitannya di situ ya, kesulitannya di jalur PCB layout-nya. Kalau skema, lebih mudah lah. Walaupun ada cara-cara yang praktisnya, ada tambahannya mungkin ya, bagaimana cara memulai, membuat skema. Yang paling penting, kalian harus, diawali dengan project. Dari project kalian membuat file skema dan membuat, layout-nya. Jadi sebaiknya yang idealnya itu ada project-nya dulu ya, misalkan project amplifier BTL 2, ya amplifier misalkan. Terus ditambahkan lagi file untuk skema, jadi membuat, file skema. Pertama membuat project, kemudian file skema, baru nanti dikonversikan dari apa, dari skema menjadi layout PCB ya, jadi tahapannya seperti itu. Terus yang kedua, ini pastikan tahu ininya ya, tahu library-nya ya. Bapak coba share ya, menggunakan ini Eagle-nya ditampilkan, mudah-mudahan bisa mewakili cara menggambarnya ya, cara membuatnya. Nah seperti ini. Jadi ini, tutorial lah, bagaimana cara membuatnya ya. Nah seperti ini ya, sama kan tampilannya, kelihatan sama siswa ya, sama kalian ya. Di sini, ini contoh ini yang rival, ini sudah ada ya. Jadi pertama ke sini harus ada project dulu ya, di sini lisensinya lisensi free ya, yang free untuk educational only ya, jadi bisa. Oh ini harus di ini ya, diklik. Nah jadi sebaiknya, kalian membuat itu dari project, baru file, nah yang warna hijau ini skema, yang warna merah ini adalah ya ada apa Fauzan? Halo? Kenapa Fauzan? Mencet mungkin Pak. Oh kepijit. Ya jadi, bikin project dulu ya, usahakan misalkan new project ya, beri nama dulu, misalkan ampli misalkan ya, enter, baru setelah itu bikin ininya, skema, file skema ya. Ini
klik new skema dulu ya. Masuk ke skema. Nah, dari ini yang paling penting jangan lupa, ini kadang-kadang lupa ya, kalau kita mencari komponen itu mungkin tidak ada. Salah satu alasannya karena tidak dimasukkan dulu ininya, library-nya, tidak di-update dulu. Di sini ada library, harusnya di-update dulu ya. Misalkan kita nanti mencari apa yang TDA ya, sesuai. Nah, itu harus dimasukkan dulu ya, library-nya. Kalian coba masukkan dulu nggak sebelumnya atau langsung aja dicari langsung di ini? Dimasukin dulu, Pak. Di search itu ya, kalau tidak tahu cara mencari komponen juga agak kesulitan ya, misalkan, pakai apa yang dicari teh, misalkan Resistor. resistor ya, misalkan Ada. Ya. resistor juga ini pencariannya harus dalam bahasa Inggris ya. Ya. Resistor ya, jangan pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia tidak mengerti. Terus, ya nanti dicari sesuai dengan library yang kita inginkan. Biasanya nanti REU atau RUS tergantung standarnya. Kalau US berarti Amerika, kalau EU berarti Eropa ya. Oh, Bisa iya. dipilih. Biasanya yang ini RCL biasanya. Bisa REU atau RUS. EU Eropa ya. Nanti disesuaikan dengan, yang kita inginkan. Kadang-kadang ada resistor yang kecil, yang besar ya. Ada yang, nanti lihat ini ukurannya. Ini ukuran, berapa mili diameternya dan sebagainya, panjangnya. Karena ya bisa dilihat nanti ada yang besar, ada yang kecil, disesuaikan dengan yang pernah Bapak sampaikan di webnya kan ada itu ya, ada kode library-nya. Iya. Terus kalau misalkan ini kalau resistor ya, kapasitor sama ya. Ya ini contohnya ini tinggal diklik 2 kali kalau ingin mengambil ini ya. Tuh gitu. Kalau ingin merubah nilai, nilainya di sini ada ya. Ini value, satu lagi name ya. Kalau value berarti nilainya misalkan mau jadi 220 ohm. Kalau ohm nggak usah ditulisin nggak apa-apa ya. Wah, Mau ditulis juga boleh gitulah, tapi nggak juga nggak apa-apa. Terus kalau ininya jadi mau dirubah jadi R2 bisa ya, di name ya. Ini masih yang tadi ya, yang ini nih. Misalkan menjadi tidak boleh ada 2 yang sama, jadi harus beda. Kalau misalkan sama tidak bisa, jadi harus dirubah dulu salah satunya. Ditambahkan misalkan R32, misalkan R30 dengan R3 dulu supaya nanti beda gitu ya. Biasanya iya, Pak. kalau sama nggak bisa. Terus jadi yang pertama sebetulnya sebelum ke pencarian, ini dulu seharusnya, kita update sama use ya. Misalkan klik use, baru nanti diupdate, di LDR itu library, klik satu, kemudian di kontrol A, jadi semuanya ke apa, ke copy atau ke apa, ke blok ya, baru di-open supaya muncul nanti ketika mencari gampang. Kalau udah tanda plus lagi sudah bisa lagi, satu lagi terakhir update ya, update ini atau ini, update all lah ya. Nah kalau sudah seperti ini nanti, mudah mencari library-nya. Kita mencari IC misalkan, yang dipakai misalkan IC apa, eee, LM atau TDA ya, yang ditugasnya berapa? Lupa lagi. Sama, Pak. Pakai yang berapa? TDA 2003, Pak. 2003, oh ya. Ada 2003, ada 2030 ya. Ada untuk pencarian, salah satunya lagi bisa menggunakan tanda bintang ya. Misalkan TDA 2003 ya?
Iya Pak, 2003. 2003 coba langsung ya TDA 2003 untuk pencarian di sini. Ketemu nggak? Nggak ada ya. Nah itu Iya, pakai bintang coba langsung ada. nanti ketemu. Nah itu salah Hmm. satu caranya ya biar mudah mencarinya. Walaupun kita tidak tahu library dengan bintang bisa ketemu gitu. Ya tambahkan ketik bintang di akhir bisa ketemu gitu. Karena ini kenapa seperti itu? Karena dalam pencarian itu yang lengkapnya TDA 2003 di sini ada tambahannya lagi ada fee ya. Jadi harus pakai ini, pakai bintang. Ya, paham ya? Sama untuk mencari yang lain juga sama ya. Pencariannya pakai bahasa Inggris ya. Misalkan kapasitor juga. Kapasitor pakai C bukan I ya. Nah, gitu. Disesuaikan dengan library-nya ya. Contohnya apa lagi ya? Kalau menggambarnya ya disesuaikan dengan skema yang dimintanya, tinggal dihubungkan dengan kabel-kabelnya ya. Misalkan ini biasanya ada kapasitor, ada elko, jangan lupa ya kapasitor biasa sama kapasitor. Kalau elko ini C-pol ya, polaritas ya. Misalkan ini yang elko. CP, Cepol EU ya standarnya. Biasanya yang mana ya? Lihat di gambarnya dulu. Jangan yang merah seperti ini kecil ya, SMD ini. Cari yang Oh, ya cari yang biasa. Yang biasa itu ya yang nah yang gini kayak gini lah. Ini terlalu besar. Cari yang biasa. Kalau yang lengkapnya ya kita pakai yang mana? Ini contoh saja. Ini contoh ya, kalau hijau berarti bukan SMD, berarti ini yang normal, yang biasa. Diameternya sekian, 10 mili ini. Jadi bisa melihat, memilih berdasarkan yang kita inginkan, yang besar atau yang kecil. Klik dua kali kalau ingin memakai ya. Kalau ingin merubah bisa di kanan, dibolak-balik, klik di klik kanan ya. Ada klik kiri, klik kanan, ya ini dirubah-rubah. Sudah, kalau ingin menghubungkan ya tinggal ditarik aja ini ya. Misalkan ini. Kalau ingin ada tampilan gridnya dimunculkan ya supaya lurus ya. Bisa di sini view grid display. Nah, kelihatan nggak jadi tidak bengkok gitu ya. Misal ini ya. Kalau sudah diklik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, Nah, udah. Terus Pak, kalau maaf, memastikan ya, rangkaiannya nggak kelihatan, rangkaiannya nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan itu. iya Pak, cuman apa library aja Tulisannya Pak. empty project doang. Use the text menu to create. Empty, padahal Bapak ini ya, beda ya tampilannya. Iya Pak. Nggak ada, Pak. Oh, ini apa masih loading lelet kan ya, udah. Kadang-kadang seperti itu di sini sudah, di sana belum itu baru masih di jalan. Untuk memastikan ya nanti mungkin adalah untuk memastikan sudah terhubung atau belum, kalian pastikan. Jadi nanti sebelum dikonversi ke layout PCB ya, sebelum diklik yang ini generate switch to board, pastikan dulu caranya dengan diklik move, terus digeser-geser. Nah kalau seperti ini berarti ini nyambung ya, tapi ini berlebihan ini. Nah ini berarti udah nyambung gitu, kalau bisa digerak-gerakan. Kalau ini misalkan, nah ini ada enggak kita ya seperti ini normal gitu. Kalau bisa digerakkan
dengan komponennya, berarti sudah terhubung. Kalau kita salah library bisa tidak terhubung gitu ya. Dengan diklik move itu putus kabel ininya, wire-nya. Contoh ini yang sudah coba Bapak lihat aja. Kita coba lihat yang teman kalian ini. Ya, lupa. Nggak Saya, apa-apa lah. Pak. Punya kamu ya, Bayam. Nggak apa-apa lah buat Iya, contoh. Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah ya. Kita lihat. Nah. Ya, ini sudah bagus ya. Sudah bagus, teman kalian sudah mencoba. Ini jumper ya. Sebaiknya untuk power supply, input dan output itu pakai pakai soket kan gitu ya. Makanya menggunakan ini jumper. Untuk memastikan sebelum dikonversi itu ini dulu ya, di move terhubung atau tidak. Salah. Ininya ya, komponennya. Kalau seperti ini berarti memang sudah terhubung, nanti tidak jadi masalah kalau sudah dikonversi ya. Harus Pak, semuanya izin dicek. ini, Pak. Ya, ada pertanyaan? Ini Pak belum masuk ke di screen Bapak belum ke ada skema, masih dalam empty project. Project Bapak coba tuh ya, ulangi lagi ya. Coba sekali lagi dari awal lagi screen-nya. Sudah ada belum? Nah, udah Pak, udah. Nah, ya. Nah, ada. Ya, bagus, makasih ya. Jadi untuk memastikan sebelum ke konversi ya, sebelum ke sini ke switch generate ya, harus dipastikan dulu ini terhubung ya. Iklan. Apa ini di itu Pak, limit. Ya, jadi dipastikan setiap komponen di move untuk memastikan ini terhubung atau tidak. Kalau seperti ini berarti terhubung ya. Semuanya. Kalau terputus kabel hijaunya nanti tidak ada ya, terputus. Ini berarti connect semuanya bagus, berarti memang nanti kemungkinan besar dikonversi ke ini bisa ke PCB ya. Jadi untuk pencarian tadi seperti Bapak ya, jangan lupa kalau kesulitan pakai bintang, terus disesuaikan dengan library-nya. Kan di contohnya Bapak sudah ada keterangannya jelas ya. Ada nama library singkatnya ya. TDA 203V. Nah, itu lengkapnya. Kalau ingin disingkat bisa tulis TDA 2003 bintang gitu ya. Ini jumper harus ya. Kalau kita tidak pakai jumper soket, nanti di PCB-nya nanti jadi hilang. Jadi harus ada input power supply dan input sinyal beda ya. Ini input sinyal karena ampli membutuhkan input sinyal ya, input sinyal dari HP, input sinyal dari radio, DVD dan sebagainya. Kalau di sini input power supply-nya, tegangan sumbernya harus diberi ya, misalkan 12 volt dan sebagainya. Kalau ini bisa pakai soket juga, tapi bisa juga pakai langsung ke speaker ya. Jadi boleh seperti ini speaker atau boleh seperti ini juga jumper atau soket juga ya. Kemudian ya klik di sini ya. Kalau ini sudah selesai, jangan lupa ground juga. Terus yang percabangan pakai ini jangan lupa ya, pakai junction. Ya, titik ini benar ya. Kalau kita mau buat junction di sini berarti salah. Nanti ini jadi nyambung ya. Ini benar, jadi yang di sini saja, di sini saja. Di sini walaupun ada persilangan, tapi karena memang sengaja tidak, jadi tidak diberi junction. Ini wajib pakai junction, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib.
Ya, ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang selain rival mungkin ini sudah bisa kayaknya ya rival. Tinggal nanti ke PCB-nya nanti. Yang lainnya mungkin siapa? Denny dan yang lainnya. Ada pertanyaan? Kalau Pak, Ya, ada. Gimana? kalau dari skema ke PCBT pakai apa itu Pak? Klik yang ini ya. Klik switch atau generate switch to board ya. Kita coba tuh ya. Ini ini sudah contoh, ini sudah ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa membuat yang baru lagi ya. Dari skema yang dibuat oleh rival nanti dibuat lagi. Jadi sudah seperti ini, sudah bagus. Mungkin ada komentar aja dari Bapak sedikit. Ini sebaiknya ini jangan berdekatan ya, jangan berdempet ya, jangan berdekatan. Ini kalau di print nanti ini ya nanti beresiko nanti nyambung gitu ya. Nah, jadi sebaiknya ini digeser ke atas atau geser sedikit aja ke atas atau di sini digeser ke bawah ini. Ya, ini punya siapa? Punya rival ya. Bapak baru dicek yang kedua kalinya. Kalau sebelumnya yang di PDF ya seperti yang nyambung ya. Ya Pak. Tapi ternyata setelah dilihat tidak ya, berarti sudah betul ya. Kalau di PDF seolah-olah ada yang nyambung gitu ya, dua lubang. Nah, ini tidak boleh. Ini kan misalkan ini dengan ini satu komponen dua lubang terhubung warna biru, jadi nggak boleh korslet ya. Ini dengan ini harus izin motong Pak. ya. Sekiranya masih stop lagi Pak, nggak kayak tadi. Oh, ulangi tuh ya, Bapak ini lagi. Ya. Bapak ulangi lagi screen-nya. Ya, udah kelihatan ya. Masih loading Pak, bentar. Nah, sudah Pak. Ya. Ya, ini sudah betul. Jadi kalau ini diperbesar, ini kelihatan ya. Terlalu berdempet, itu masih bisa digeser gitu. Ya, bisa digeser aja sebetulnya, langsung aja bisa ya ini. Kalau mau gitu. Kan lebih enak ya, lebih bagus kan. Jadi jangan terlalu berdempetan. Tapi secara umum ini udah bagus ya. Tidak ada jalur yang konslet. Artinya konslet itu tidak boleh misalkan ini dengan ini dibuat. Nah, ini nggak boleh. Walaupun ini. Terus oh ya, ada yang harus dicatat juga, dipahami juga. Ini nggak boleh ya. Otomatis ini tidak mau. Tapi kalau kitanya ada kesalahan, yang wajib dilakukan itu ketika mengkonversi ini ya ke PCB, file skemanya jangan ditutup ya. Kalau ditutup nanti jadi error ya, jadi tidak standar. Kalau tidak standar, kita membuat garis ke sini juga bisa, tapi jadi salah ya. Jadi wajib ketika di ini konversi switch atau generate to board itu skema yang di sini, yang ini jangan di close dulu ya. Oh iya. Nanti pengaruh. Ya. Kalau di sini di close ya, seolah-olah jadi ini berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu bebas, tapi bebas itu jadi salah gitu ya. Tapi kalau misalkan ininya masih terhubung, masih diaktif on skemanya, ketika kita buat jalur yang ngarang, ini jadi nggak boleh, jadi sesuai standar, jadi nggak bisa gitu. Itu salah satu hal yang penting ya. Terus apa lagi ya? Ya jadi kalau membuat jalur-jalur seperti ini, cari dulu jalur yang mudah dulu, yang dekat dulu ya. Baru ini yang memutar, misalkan ini kan yang memutar ya, sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah ini bisa sebetulnya mencari dulu jalur yang terdekat. Nah, tapi itu langkah terakhir kalau misalkan susah gitu. Seperti ini dulu yang mudah, nah gitu. Ini ke sini yang dekat-dekat dulu, baru nanti terakhir yang memutar.
sebelum memutar juga ini masih bisa digeser-geser gitu ya, seperti tadi Bapak, masih bisa digeser sebetulnya, ininya, misalnya komponennya masih bisa diputar atau digeser. Oke. Bisa tadi. Ini bisa tadi bisa ya, kenapa jadi bisa? Malah kabelnya apa yang keangkat? Komponen. Ini karena ini apa, nyambung dengan ini mungkin dengan Zoom jadi agak trouble. Ini baru bisa digeser gitu ya pokoknya ya. Ya. Terus ya kalau mau mencoba, kalau ingin kadang-kadang bisa tertimpa file itu ya. Nah, kalau ingin mengedit misalkan atau ingin yang baru lagi dari yang skema ya, ini contoh yang kalian Bapak masuk ke ini lagi ke skema ya, kita contohkan dari skema ke PCB ya. Skema ini. Nah, kalau ingin mengedit dari nol lagi ya, jalur PCB-nya, sebaiknya kita beri nama yang beda dulu ya, supaya nanti ketika dikonversi jadi awal lagi. Misalkan ini contoh ini yang kedua misalkan ya. Terus yang ininya dihapus dulu, yang terus klik yang ini ya. Ini sudah di save level 2 SCH ya, skema ini ya. Kita coba. Oh ini masih yang ini ya, masih yang lama. Saya ulangi itulah yang baru lagi. Apa ya? Baru misalkan. Kita coba, bisa nggak? Nah ini, kita membuat board atau jalur PCB dari skema yang baru gitu ya. Filenya masih yang tadi dirubah sedikit, di rename. Nah, kelihatan ini tampilannya masih sama. Nah, udah Pak. Udah board ya? Sudah board, ini kelihatan ya? Enggak Pak, kembali lagi ke skematik Pak. Skematik, ya kita Ya. Bapak tutup dulu tuh ya. Kita masuk lagi ke nah seperti ini ya. Udah kelihatan? Sudah Pak, ada. Ya. Sebetulnya ini kalau yang sudah mah bisa dijelaskan sama rival juga ya. Sama Bapak aja Pak. Sama yang udah bisa. Ini sekarang sudah ada berapa ya partisipannya? Bapak belum cek lagi. Ada berapa sekarang yang ikut ini? Kurang tahu Pak. Di move ya, move-nya grup ini, move group bisa di sini. Sebetulnya bisa membuat ukuran ya, dimensionnya mau berapa ya, pakai ini. Kita mau bikin ukuran berapa kali berapa. Ya. Misal ya contoh ini malah. Karena ini terbalik ya, kalau warna biru jadi pakai yang kelihatan ini ya, kayak yang merah supaya bisa ukuran. Oh gitu Pak. Ya.
Misalkan Kemarin kayak bingung. itu ya, Kebalik antara kebalik ya, iya. Karena kita kan nanti warnanya warna ini, warna biru, ininya warna apa? Top ya, itunya button kan itunya. Jadi pakai yang ini. Ini contoh ukurannya berarti 8 cm berarti ini 8 mili ya. 80 itu ya. 8 cm. Terus tinggal ke bawahnya ya, ke pinggirnya. Yang ke sininya ini 60 kali 96. Ya ini contoh sajalah. Jadi ukurannya bisa diatur, nanti bisa dibuat lagi dengan ini ya, dengan poligon nanti. Kan ini ukurannya, sekarang yang sebenarnya. Mau berapa kali berapa gitu. Ini contoh lah, misalkan. Dua kali, Pak. Satu untuk ukuran, satu untuk yang sebenarnya gitu. Oh, Ya seperti itu aja dulu lah. kirain cukup cuma dimensi aja, Pak. Kirain cukup cuma dimensi aja. Dua-duanya kan nanti untuk batasnya, batas nanti ngeprint sampai di mana, kemudian ini ukurannya berapa kelihatan gitu, biar lebih jelas, lebih Oh, bagus iya. idealnya lah seperti itu. Tapi ini kalau nggak salah nanti jadi ini ya, kebalik ini ya, nanti kalau ini misalkan ini langsung dulu, oh ini pakai yang ini ya, pakai yang top ya. Kalau warna ini kan warna biru ya, jadi Iya, Pak. ya boleh lah. Yang penting nanti tidak konslet gitu. Kalau ini dibuat, ini jalur PCB semuanya gitu, jalur tembaga gitu. Jadi tinggal diatur-atur, misalkan ya dipindah-pindahkan dulu ya, mau ke mana dulu, yang terdekat dulu misalkan ya. Ya diatur, misalkan ini misalkan mau yang di sini, di klik kanan, diatur-atur, diputar-putar, cari yang mudah, cari yang tidak terlalu rumit, misalkan dikira-kira dulu ya. Walaupun ada nanti ada otomatisnya, otomatis routing, otomatis membuat jalur, tapi ya sebaiknya di ini dulu, manual dulu. Cari yang terdekatnya ya. Ini masih bebas ya. Nanti bisa apa, dicari yang terdekatnya gitu ya, supaya nanti mudah. Kalau kalian lihat ya kan ini ada ini ke sini nyambung, berarti ini sebaiknya berdekatan gitu ya. Dicoba aja gitu. Disesuaikan dengan keinginan kita, ada seninya juga ya. Apakah mau misalkan semua resistor di sebelah kiri misalkan, tergantung dari kebutuhan, tergantung kitanya. Yang penting ukurannya tidak terlalu besar ya, kemudian ya yang penting tidak terlalu besar, terus ukurannya seminimal mungkin, kemudian tampilannya bagus, itu aja sih sebetulnya. Benar memasangnya ya, tidak jadi kusut ininya ya, tampilan PCB-nya. Ini contoh saja dulu ya, dipasang-pasang dulu, dicari dulu kira-kira yang berdekatannya. Ini contoh saja. Ini ya, dekatnya kemana enaknya kira-kira.
Ya, contoh aja lah. Jadi tidak ada yang apa ya, bebas lah, ada kebebasan ini. Bebas tapi cari yang terdekat dan tidak terlalu kelihatan apa rumit, kelihatan kalau bahasa Sunda nama apa semrawut ya, acak-acakan. Dicoba aja dicari yang kira-kira tidak menyilang ya sebaiknya ya. Ini contoh saja dulu ya. Nanti ya bisa dengan seringnya kalian mencoba jalur nanti akan lebih terbiasa, akan bisa gitu. Kita coba nah ini untuk membuat jalurnya ya. Kalau lihat di sini jumpernya sudah ada belum ini ya? Oh ini ya, jumpernya di sini berarti. Jumper 1 di sini, jumper 2 di sini. Ya bebas saja, tapi nanti biasanya ditentukan ya. Apakah mau biasanya di ujung-ujung. Jumper itu di ujung kiri atau ujung kanan, sebaiknya masih jangan berdekatan antara jumper 1 dengan jumper 2. Misalkan power supply dengan positif dengan sinyal ya, input sinyal dengan power supply sebaiknya jangan, atau input dengan output jangan berdekatan supaya ya, nanti pengaruh nanti ya. Jadi sebaiknya ada jangan berdekatan sebaiknya mah. Misalkan input di sebelah kiri, output di sebelah kanan. Ini kan output ya. Nah ini misalkan pindahkan misalkan input jumper 1 teh ini ya, input kalau nggak salah ya. Misalkan ya ini di sebelah sini. Misal gini lah. Jadi ini sebelah kiri ya. Ya, ini power supply misalkan bisa yang apa di sini juga. Biasanya di ujung juga sih. Di ujungnya. Asal jangan terlalu berdekatan saja dengan ini ya, dengan output. Ini kan input, output, ini power supply-nya kalau nggak salah ya. Ini power supply ya, 3 volt ini. Ini power supply ini. Iya Pak. Oh ini power supply, ini power supply, ini input, ini output ya. Asal jangan terlalu dekat saja ya. Misalkan ini dengan sini, misalkan ini jangan terlalu dekat gini. Agak berjauhan lah. Nah untuk membuat jalur PCB-nya tergantung kita, misalkan mau ini klik dulu root ya secara manual, mau pakai yang top atau button bisa, misalkan mau pakai button bisa klik yang ini supaya bisa ada apa sudut, ada diagonal ya, bisa diagonal. Nanti bisa diatur width-nya ya, misalkan mau diatur width-nya misalkan 0,16 yang standarnya 0,032 ya, jadi lebih tebal. Ini ke sini nyambung, ini ke sini nyambung juga ya. Ya contoh lah. Pak izin memotong Pak. Ya kenapa? Width itu untuk mengatur ketebalannya Pak. Ya ketebalan ini, ya jalur tembaganya. Oh iya Pak. Ya gitu. Ini yang standarnya sebaiknya lebih dari 0,032, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nanti kalau di print terus ini bisa jadi berkurang gitu ya kan width-nya ya. Jadi sebaiknya yang tebal, yang jelas ya. Kalau sudah awalnya kecil nanti bisa tambah kecil lagi ya bisa. Kalau sudah di print atau di fotokopi ya. Jadi yang terdekat dulu ya dicari ya mana misalkan. Baru nanti cari yang ini. Nah ini perhatikan, nah ini jangan sampai seperti ini kelihatan ya. Iya Pak. Kalau diperkecil justru ini salah nanti ya kalau gini ya. Nah ini salah. Nah, jadi harus diperhatikan kemana ini, jangan melewati ini, jangan 2 lubang
dalam satu garis gitu ya. Jadi ini salah, seharusnya diundo Ctrl Z aja. Ini seharusnya ke sini dulu, atau itunya diputar, ininya diputar komponennya. ya komponennya. Nah, gitu. Jadi lebih ini ya, lebih enakan kan, lebih bagus. Tidak harus memutar. Jadi pengaruh seperti itu ya, contoh seperti itu. Jadi tidak harus memutar. Kalau tadi kan harus ke sini dulu, baru ke sini ya. Sekarang nggak usah. Jadi itu diatur-atur. Yang terdekat dulu. Ini contoh saja. Yang ini ke sini, bisa ke bawah, bisa langsung. Coba aja dulu ya. Oke, sambil Bapak mencoba ini, kalau ada pertanyaan silakan ya. Cari Ya, yang terdekat dulu. Nah, ini seperti ini harus diperhatikan. Ini jalurnya kemana ini ya? Nah, sebelum ditentukan routingnya, ini perhatikan dulu. Ini seperti yang nyambung kan ya? Ini jangan sampai salah. Kelihatan ini kan? Ya. iya Pak. Apakah ini sambungan ke sini atau enggak ya? Ini harus dilihat dulu cara ininya. Dilihat ininya. Tuh, kalau digeser-geser kelihatan ya. Kalau ini kan seperti yang nyambung ini ya. Ya. Jadi sebaiknya ditentukan dulu kemana seharusnya ini ya. Supaya mudah, nah, seperti inilah digeser aja biar mudah. Biar tidak salah membuat jalur. Ada tanda ini ya. Ulangi. Jadi kalau ingin ada kesalahan, kalau ingin dirubah lagi diedit, di rip up ya. Ini untuk root, ini untuk rip up, untuk mengembalikan lagi. Kalau lihat seperti ini kan jelas, ini ke sini, jadi harus tahu yang kuning itu jalurnya kemana. Ini ke sini, ujungnya satu lagi ini ke sini. Jangan sampai seperti tadi ya, kelihatannya nggak jelas kan kalau misalkan ini digeser ke sini, mana ujungnya, ini kemana ya. Kelihatan ya? Iya Tapi Pak. kalau digeser dulu nanti kelihatan supaya lebih pasti ya, lebih pasti kita membuat jalur layoutnya kemana seperti ini. Misalkan ini digeser aja dulu lah. Jadi supaya kita tidak salah membuat jalur. Baru kalau sudah jelas ya tinggal dibuat sambungannya lagi. Jadi tidak salah menyambungkan. Ini kan jelas ya kelihatan. Bisa di zoom, diperbesar untuk memastikan sambungannya benar atau salahnya ya. Terus misalkan yang ini bebas aja dulu lah. Nah ini jangan sampai ke sini, harus putar berarti ya, terus ke keluarnya. Usahakan jangan tegak lurus pakai yang ini ya, jangan ya. Tidak boleh menyudut 90 derajat. Ya. Jadi nggak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh gini. Jangan menyudut, tapi pakai diagonal tadi ya. Secara tampilan bagus ya. Pakai diagonal itu lebih rapi. Terus kalau menyudut itu ya nanti hasilnya kurang baik ya.
di aturannya memang nggak boleh gitu. Harus yang dekat dulu aja. Mudah-mudahan keburu ini ya sampai semuanya. Apakah ada jalan yang mutar atau tidak? Ya kita lihat nanti ya. Diusahakan jangan sampai ada ya. Karena ini masih sedikit ya komponennya, jadi usahakan jangan ada yang memutar. Beda lagi nanti kalau sudah banyak ya itu agak kesulitan ya, terpaksa mah nggak apa-apa memutar. Ini juga samanya ada yang memutar ini ya. Ini contoh aja lah dulu. Ini harus ada yang masuk ke sini ya. Ya ini contoh. Coba lihat dulu. Oh ya, harus masuk ke sini berarti ini. Siku-siku, Pak. Ya. Kabelnya siku-siku. Ya ini tinggal dibetulkan lagi lah. Cuma ini ada yang masuk ini ke sini ya. Coba aja dulu lah yang bisa dulu. Ini masih bisa dianggap sedikit ini komponennya ya. Jadi usahakan harus ini kemana ya? Nah, seperti ini. Apakah kemana nih? Kalau belum ini, cari dulu, lihat dulu, cari jalurnya dulu. Kira-kira bisa kemana? Halangin ya. Nah ini bisa diatur-atur dengan cara ya ini bisa diputar atau digeser-geser dulu berarti ini ya. Adalah pasti ada alternatif ya. Apakah mau digeser atau mau dipindahkan ya atau diputar. Ini sebetulnya kalau dipindahkan ya bisa jadi kalau yang ini ke sini ya bisa ya. Jadi ini digeser ke atas. Ya, coba aja dulu lah ini digeser. Ini supaya ini bisa masuk ke sini. Digeser-geser dulu.
tinggal sedikit lagi ya. Tinggal yang ini ke mana coba. Nah, ini harus ke sini. Harus muter ke sini, ke sini. Ke sini berarti ya. Ininya digeser. Terus digeser dulu berarti. Oh. Dicoba digeser dulu. Step dulu. Jadi kalau ini dipindahkan saja ya, contoh ini ya. Ini dipindahkan. Ke sini. Tetap ya harus melewati ini. Ini kalau ini digeser, harus ada alternatifnya, dicoba aja dulu ya. Misalkan pindahkannya di ke sini. Ya mungkin ini lebih enak ya, lebih bagus. Iya. Pada hilang ya, dirubah jadi hilang ya, tinggal ditambahin lagi, tinggal buat lagi. Coba mas, ada yang masuk ke sini. Yang ini belum ke sini ya. Satu lagi, dua lagi nih ya. Coba ini, dan ini harus masuk ke sini coba. Ini harus digeser nih. Ini harus digeser berarti. Ini bisa di lift up sebetulnya ya. Satu lagi. Ini bisa ya. Ya contoh seperti itulah. Ini bisa selesai ini ya. Nah, udah. Ya jalur itu bebas ya, yang penting seperti ini. Sebetulnya langkah terakhir ke poligon ya. Ini masih ada ya teman-temannya ini. Ada mungkin. Biasanya poligonnya ini biasanya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan warna ini.
Ini Iya. berarti bottom lagi. Berarti ini tadi diganti dengan yang ini ya, yang ini tadi top ya. Harusnya poligonnya yang ini juga, yang warna hijau juga. Kita bikin yang bottom. Ini kan udah kelihatan dari mana sampai mana ya jalurnya, berarti ya ini batas nanti kalau ngeprint atau ini ya sampai sini berarti ukurannya kelihatan. Terus biasanya ini ada yang jalur saja PCB saja seperti ini, ada juga yang dihubungkan ya, semuanya dipenuhkan jalur PCB-nya. Kalau ingin dipenuhkan ya boleh seperti ini, jalurnya saja ini yang di ini jalur PCB-nya saja nanti yang di print itu, atau bisa secara full ya. Kalau secara full dibuat poligon, terus ininya beri nama sinyal, kalau nggak salah diberi nama ini, misalkan dihubungkan nanti ke ini, misalkan ke ground ya misalkan. Jadi bisa full, nah, seperti ini full. Wah. Tapi ini masih kurang jelas ya. Nah, ini bisa diatur. Ada di sini pengaturan DRC atau RC ya. DRC. Ya, DRC. Ada clearance, layer. Ini kalau tidak salah 50, kalau nggak salah ya, 50 coba ya. Semuanya coba 50. Ya, ini percobaan saja. Jadi asalnya defaultnya semulanya 50, tapi nanti kalian bisa atur lagi. Ini contoh kalau 50 bisa kelihatan lebih jelas gitu ya. Oke. Nah, kemudian diklik RADNET. Di sini ada RADNET. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, kelihatannya. Ini full, ini jalur tembaga, ini pemisahnya. Jadi ya seperti ini. Iya, iya. Bisa dipahami ya? Udah belum sampai ke sini ya, Rival ya? Iya, belum, Pak. Nah, ini jadi yang bagusnya itu yang sampai full sampai segini gitu, kelihatan ini full tembaga dihubungkan dengan ground. Jadi kan ground biasanya nyambung kemana-mana gitu. Yang ground ini jadi ke PCB semua gitu. Walaupun ada yang pakai, ada yang tidak, tapi kebanyakan mah pakai gitu. Ini sistem seperti ini yang full, yang nyambung ground itu kemana-mana. Ya. Tapi ada juga yang groundnya nyambung dua ground atau beberapa ground yang nyambung, ada juga yang tidak gitu. Misalkan ada ground input dengan ground output, misalnya dipisahkan supaya tidak konslet, bisa saja gitu ya. Tapi ada juga yang semuanya full ke ground gitu ya, ke kaki pendingin heatsink nyambung ke ground, atau ya bagian-bagian ini terhubung ke ground, ada yang seperti itu. Seperti ini, tinggal diatur mau yang di print yang mana gitu ya. Cuma ini saja ya, bottom pad via saja ya. Misalkan ingin salah, di non dulu, terus bottom pad via, kalau ingin di pad itunya saja ya. Kalau dengan namanya berarti ya, tinggal diklik ini bottom atau top, coba.
pakai value ya, kalau misalkan mau pakai value yang ini item atau value, coba aja. Nah itu ya tinggal dipilih-pilih saja lah, apakah mau dengan namanya atau jalur PCB-nya saja. Tinggal di print, kalau yang kosong saja, ini saja yang intinya saja. Nanti tinggal di ini, tinggal di file print. Nanti ada mirror dan sebagainya ya. Nanti ada mirror, black solid. Ya. Ini supaya hitam putihnya jelas. Bisa jadi PDF. Bisa dirubah ke PDF dulu, baru di print, atau bisa langsung ke print. Ini ukurannya, terus ya bisa di mirror atau tidak, ya, tergantung. Biasanya ada mirrornya, ya. Tinggal di print, terus apa lagi? Kalau ingin menyimpan tadi ya, ini sudah otomatis, tapi bisa mau dirubah, save as ya, save as nanti ininya BRD ya extensionnya, itu saja ini BRD. Kalau yang skema SCH ya, jadi harus dibuka dulu yang ininya ya, yang skemanya, baru save ke skema ya. Jadi ada dua file skema dan file board, baru nanti dikirimkan ke Bapak. Itu seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum berakhir? Ini Pak, Apa? coba Pak ulangi pas dari Polygon Pak, yang pas membuat jalurnya, yang pas jadi gitu, yang pas jadi bagus. Oh, Ya. jadi pertama tadi ya bikin poligon, ya. Angkarannya. Sudah bikin poligon, dan bikin klik kotak, bikin kotak, pakai yang ini tadi ya. Udah itu, jangan lupa, nanti kan jadi putus-putus ya tampilannya. Udah tampilan putus-putus, nanti diberi namanya pakai yang biasa ini name. Diklik kanan di sininya, nanti beri nama nanti ya, name di poligonnya, misalkan mau jadi GND misalkan. Ya. Nah ini nanti GND jadi masuk ke ground. Tapi bisa juga enggak ya, bisa poligon saja ini atau bisa semuanya. Kalau di sini semua sinyalnya terhubung dengan jalur PCB luar gitu ya. Jadi yang full tembaga PCB. Nah, ini kalau ingin semua, kalau ini saja bisa saja ground saja, bisa. Kalau coba, tapi ini pengaruh nih ya ke. Terus nanti terakhir klik Ratnet yang ini. Ratnet. Oh iya. Ratnet ya. Di sini juga ada sebetulnya nah di sini Ratnet juga bisa klik di sini atau di sini, sama aja. Nanti muncul. Terus nanti pilihan kalau misalkan terlalu berdempet, tadi kata Bapak kan di DRC terus 50 mili itunya. Klik DRC, terus clearance-nya 50 mili semuanya. Jadi ada jarak. Apply, nanti muncul seperti ini. Cuman clearance aja Pak, distance atau string atau yang lainnya boleh juga sih, cuma ini Bapak contoh ini saja, kabel tembaga ininya saja yang di dalamnya saja. Sebetulnya bisa diatur juga, ini ada untuk lubang misalnya, untuk pengeboran berapa mili ada sebetulnya. Nah, ini ada juga di sini. Ada lubang untuk bor, ini timahnya kalau nggak salah. Bisa dicoba lah, tapi yang paling utama ini aja sih, 50 mili. Clearance. Apply, select, udah aja, klik Ratnet lagi, nanti jadi lebih renggang seperti ini. Ya, bisa dipahami? Ya, insya Allah Pak. Ya, nanti itu bisa dicoba lagi yang belum sampai ke sini, ya bisa dicoba, terus bisa kirim ke Bapak lagi kalau sudah seperti ini, ya contoh yang sudah full ya, full PCB-nya, nyambung ke ground.
Ya, itu tahap terakhirnya. Sebetulnya ada satu lagi sebetulnya tahap misalkan yang apa tingkatan menengahnya atau menengah ke atasnya yang paham Eagle itu salah satunya ada invoke ya kalau menggunakan IC, nah itu di invoke ada di kaki IC itu yang terhubung otomatis nanti ke power supply, ke positif dan ke ground. Itu kadang-kadang tidak dihubungkan, tapi dengan invoke itu bisa otomatis terhubungkan. Itu tambahan saja. Yang invoke itu tujuannya seperti itu. Supaya kaki IC yang tidak terhubung nanti bisa diotomatiskan terhubung, tapi di setting dulu. Dihubungkan ke mana. Jalur power supply positif, ground 0 itu juga sama bisa dihubungkan ke kaki IC positifnya dan groundnya gitu. Itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup mungkin ya? Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Tetap jaga kesehatan yang paling utama ya. Kemana-mana pakai masker sampai berakhir pandemi ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Bapak cukupkan ya, kerjakan tugasnya, tolong kasih tahu teman-temannya, bantu temannya kalau misalkan belum bisa. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ini ya, di absen ya, di absensi ya, di chatnya di absensi sudah semuanya ini. Udah Pak kayaknya. Tapi hilang di sini ya. Coba di chat lagi absensinya. Coba. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang ada yang hilang mungkin ya, ada yang tadi masuk keluar lagi ya. Ada gangguan internetnya. Ya nggak apa-apa lah. Itu sudah absen Pak, sudah masuk Pak? Ya ada ini ya. Denny, Rival ya. Ya. Ada ya. Tapi baru Rival, Denny, Diva, ada lagi ini teh. Yusuf mana Yusuf? Yusuf ya ada ya. Iya Pak, Yusuf Erlangga. TP2 aja semuanya ya, nggak ada TP3 ini sini deh. TP2 saja Pak. TP2 saja ya udah nggak apa-apa lah. Nanti mungkin TP3 ya. Ya Bapak cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin keluar Pak. Ya. Pak izin keluar. Ya, Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.